kawanku, semoga kita selalu menjadi sebuah kisah kasih untuk masa depan. Waktu itu gue curhat gitu, gue pengen pindah dari sini. Kenapa? Ya karena gue merasa anjir banget gitu. Om RK pasti udah langsung ACC gitu. Itu lo belum? Iya. Om gua aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya. Ketemu lagi di MH Channel, ngobrol bareng Mang Heru. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol dengan beberapa tamu yang sengaja saya undang, terutama mudah-mudahan menjadi inspirasi buat sahabat MH Channel dimanapun Anda berada. Walaupun memang belum banyak subscribernya, tapi mudah-mudahan dengan mengundang tamu spesial ini akan menambah naik viewernya, Amin. nambah naik subscribernya ya. Pada kesempatan hari ini saya mengundang teman saya juga, pokoknya orangnya multi talent banget, bisa main gitar, bisa main bass, bisa main drum. Yang jelas ini perempuan ya, multi talent semua. Pokoknya semua segala bisa lah. Dan yang paling penting dia juga seorang ASN yang wah edan pisan lah. Seorang ASN yang serba bisa, tetapi sayang di sini mentok. Makanya sebentar lagi dia akan pindah ya dari kota kita tercinta ini di Sukabumi ya, kota Sukabumi. Di kementerian ya, kalau nggak salah kementerian ya. Udah, jangan terlalu banyak ngomong kan, jangan terlalu banyak opening. Kita langsung aja berkenalan. Mungkin tidak usah berkenalan ya, karena memang udah pada dikenal. Siapa gua? Oke, kita langsung ngobrol dengan Irni Irdut. Apa Irni aja ini? Irni Irdut boleh lah, terserah aja. Oke. Silakan perkenalkan lagi aja kepada sahabat MH Channel dimanapun berada. Oke, Mang Heru, terima kasih MH Channel ngobrol bareng Mang Heru kasih kesempatan buat aku. Apa gua ya? Kayaknya lebih enak gua dulu deh, Mang. Jadi saya Irni, biasa dipanggil Irdut juga, teman-teman. Dadut udah biasa. Dan seperti yang Mang Heru katakan tadi, kalau multi talent, alhamdulillah, anugerah dari Tuhan ya. Amin, amin. Cuma satu yang nggak bisa. Ngomongnya sekarang, cuma satu yang nggak bisa. Apa ya? Menaklukkan hati laki-laki. Salah kalau itu, banyak yang takluk sama gua gitu. Tapi satu milih aja susah banget gitu, nggak bisa. Oh iya, ini apa? Ada apa ya, pengumuman bahwa dia ini masih jomblo loh. Asli, kalau misalkan yang mau Jangan-jangan. bukan coba-coba ya. Maksudnya yang mau ya dekat-dekat lah, mengenal lebih dalam. Jangan promosi, jangan promosi silakan. begitu. Dilanjut. Ayo iklan. Iklan dulu, iklan. Iya, jadi gimana, Mang? Gini. Ini kan ada beberapa proyek ya yang dikerjakan, terutama antara kau dan aku. Betul sekali. Terus? Antara kau dan aku, beberapa proyek banyak banget nih. Salah satunya kita ciptain lagu tahun 2020 ya. Iya, tahun kemarin. Sukabumi Bebas Corona. Bebas Nah, Corona. itu ya sebelum gue punya ide nih ya, mungkin ada ide sebelum menciptakan lagu Sukabumi Bebas Corona ini nggak? Udah ada, udah pengen bikin gitu. Cuma pas ketemu sama lu ya, terus jadi ngeklop kan kita. Lanjutin yuk. Nah gitu. Jadi akhirnya jadi kan lagu ini gitu. Tapi asli loh, ini lagu sangat fenomenal ya. Terutama nggak cuma fenomena, ada something juga di belakang itu. nah gitu. itu jadi luar biasa banget ya. Biasa banget. Ketika kita berjuang berdarah-darah menciptakan lagu ini, Betul, ternyata dan sebagainya, dan bagi teman-teman yang lain gitu.
sampai terbentuklah admin medsos ya, SKPRD. Dan tahun 2020 itu benar-benar tahun-tahun yang menyakitkan banget ya. Betul. Kita nggak bisa kemana-mana. Sampai lu juga kan? Nggak bisa kemana-mana. Tapi ada untungnya di mungkin sebagian orang nggak bisa kemana-mana kan. Tapi buat gua pada tahun 2020 gua sering bolak-balik pergi justru. Pergi mana? Bolak-balik pergi vacation, piknik, dan nyari apa sesuatu yang selama ini tuh gue nggak pernah bisa pergi gitu. Karena apa? Karena kesibukan, karena tiap Sabtu Minggu tuh ada aja event gitu kan. Ngurusin pasar Cikundul misalnya itu berapa tahun aku konsentrasi di pasar Cikundul sampai gue nggak bisa pergi-pergi. Dan pada saat pandemi justru gue bisa balik kampung dan sebagainya. Bolak-balik Sukabumi, Jakarta, Sukabumi, Bandung, Sukabumi, Semarang, Jogja, Magelang dan sebagainya. Sampai ketemu ya. Sama. Aduh, jangan diceritain kalau itu deh. Enggak. Soalnya kan ketika apa ya, sebuah masa lalu itu ya, enak dikenang, tapi paling anjing banget. Kalau misalkan dikenang. Nah, itu gimana ceritanya kan? Kemarin tuh sempat bolak-balik kan ya, Semarang, Sukabumi, tapi itu pas lagi pandemi ya. Pas pandemi. Nah, pas lagi pandemi, apa lu nggak ngerasa ada apa maksudnya kena gitu kan? Itu masih dalam pandemi yang benar-benar masih apa ya? Masih benar-benar lagi banyak-banyaknya. lagi banyak-banyaknya. Lu terkena nggak? Gitu. Alhamdulillah sampai hari ini, dan mudah-mudahan nggak sampai kena corona ya. Amin. Aman-aman aja sih. Yang jelas satu tetap 5M, memakai masker, Terus menjaga jarak, terus mengurangi mobilitas. Yang satunya sering mencuci tangan, dan yang kelima melupakan mantan. Aduh, bicara mantan mah nggak ada akan habisnya, pasti ada pusing juga ya. Ya, pokoknya mah karena memang kalau ada yang bikin lagu mantan terindah tuh bohong. Kalau terindah berarti nggak akan pernah jadi mantan, betul nggak? Karena kan memang gini ya, sahabat MH channel dimanapun anda berada. Kalau mantan itu gimana mantannya? Kalau misalkan mantannya yang memang benar-benar indah, ya memang indah gitu. Gitu ya. Karena ini mah mantannya juga sebelin ya. Bener-bener. Jadi harus dilupain aja. Oke. Lupain aja masalah mantan. Oke. Nah, balik lagi. tadi balik lagi ya untuk masalah pernah mengelola yang namanya pasar Cikundul ya. Betul. Nah, itu gimana sih ceritanya? Jadi ada komunitas nih namanya Genpi kan. Genpi itu Generasi Pesona Indonesia. Itu dibentuk sama Kementerian Pariwisata. Dan aku salah satu pengurus di sana. Ada program pembuatan pasar digital di setiap daerah yang memiliki komunitas tersebut. Nah, salah satunya Sukabumi. Kita bikin pasar sama teman-teman Genpi di Cikundul waktu itu. Didanain sama pariwisata, bukan dinas ya, bukan Kementerian Pariwisata gitu. Bukan dinas. Bukan dinas, tapi Kementerian Pariwisata. Itu dananya muncul dari sana. Kita sediain peralatannya, perlengkapan pasar dan sebagainya, semuanya ada di wilayah pemandian air panas Cikundul, Kota Sukabumi. Kita berdiri di situ tahun 2018. Berjalannya waktu sampai akhirnya ambiar. Dan itu sebetulnya keren banget gitu, menurut gue keren banget. Di satu provinsi kita, Jawa Barat, itu hanya ada beberapa pasar digital. Dan sayangnya kenapa pemerintah daerah itu tidak merespon, maksudnya bukan merespon, mempertahankan gitu. Padahal kami teman-teman di Genpi itu tidak pernah sedikit pun mendapatkan keuntungan. Kebanyakan gue yang rugi. Gue tiap minggu ada di sana,
meluangkan waktu ya kan, bensin apa segala macam, emang digaji enggak gitu, tapi karena gue cinta sama kota ini, gue mau lakuin itu gitu. Untuk apa? Pengembangan pariwisata di kota Sukabumi gitu. Nah, ngomong-ngomong cinta nih, kalau misalkan emang lu cinta sama kota Sukabumi, kenapa lu minggat? Waduh, kalau dibilang cinta tapi kenapa minggat, ya itu karena cintanya ditolak men. Itu mah pokoknya masalah pribadi menurut itu. Cinta gue ditolak sama kota Sukabumi menurut gua. Tapi intinya gini ya, ketika seseorang berkarya ya, terutama lu kan pernah ciptain satu komunitas ya, bukan suatu komunitas, mengelola objek wisata yang mungkin memang tidak terkenal gitu kan, awalnya tidak terkenal. Gue lihat juga di postingan-postingan sampai nyampe di TV nasional, ada salah satu TV swasta nasional yang meliput ada pasar digital ya, pasar digital yang berada di Cikundul. Itu lumayan trending juga gitu. Trending topik, Twitter juga sempat trending topik beberapa minggu. Ya, karena kan memang di pasar Cikundul itu yang jadi uniknya itu pakai koin ya. Iya, koin. Koinnya jajanan tradisional yang dulu yang sekarang udah nggak ada gitu. Dihadirkan lagi. Jadi kan masyarakat kangen kan sama makanan-makanan yang udah berada punah gitu kan. Terus dengan nggak adanya pasar Cikundul ini ya, itu jalannya berapa bulan? Sempet hampir 1,5 tahun lah. 1,5 tahun ya. Iya. Dan itu juga berdarah-darah dia kita ini. Nah, ini mah secara garis besar aja. Itu kenapa sampai nggak bisa berjalan gitu. Padahal itu benar-benar luar biasa banget ya. Luar biasanya mengelola satu objek wisata dengan satu ciri khas ya. Satu ciri khasnya itu pasar digital. Dan memang di situ tentang yang diangkat itu makanan-makanan yang tradisional gitu. Iya, dan termasuk ada hiburannya, seni dan budayanya juga kita tampilkan. Ada pencak silat, seni tari, seni musik, keroncong, segala macam juga ada di situ. Itu sebetulnya lu yang salah. Kenapa gue yang salah? Karena waktu itu lu belum kenal gua. Coba kalau lu udah kenal gua, itu akan tercipta kayak lagu ini nih. Oh gitu ya. Sukabumi bebas corona. Coba kalau Sukabumi pasar Cikundul. Karena lu nggak kenal gua dulunya. Enggak, kita udah sama-sama kenal, cuma lagi gengsi aja buat saling bertegur sapa gitu kan. Oke. Gitu. Emang kalau misalkan orang udah jiwa seninya, jiwa entertain boleh itu udah ya? boleh bebas kan, di gua mah bebas. Kopinya belum ada, oh iya puasa. Kalau misalkan jiwa entertain memang udah tertanam di jiwa kita udah nggak berpikir rupiah. Enggak, masalahnya gini, gua sendiri yang ngalamin ya, gua kayak lu juga segala digarap gitu ya, ini dipegang gitu. Tapi akhirnya mereka kayak misalkan orang-orang ya terdekat gitu ya, minta bantuan tanpa gua istilahnya ya udah gua bayar, pengennya segini. Gua malah berpikir ketika misalkan gua istilahnya gua up harga, misalkan gua buka harga, mungkin orang udah segan gitu ya. Oh, kalau misalkan udah buka harga kayak gini, kayaknya gua nggak mau pakai dia. Tapi memang gua kan sifatnya kayak gitu. Ketika orang minta bantuan, gua tolongin. Betul. Nah, lu juga sama, makanya mesti dimanfaatin sampai seperti itulah. Sampai itulah gitu. Jadi kalau mereka nggak punya duit, larinya ke gua gitu. Ya, itu. Kalau punya duit, cari pihak ketiga. Nah, memang dilematis ya. Kalau misalkan kita istilahnya terlalu money oriented, kadang orang juga males kan ya. Males. Sedikit duit gitu. Duit sedikit gitu. Kenapa nggak banyak? Gue selalu memunculkan kualitas. Walaupun dikasih anggarannya segede uprit gitu ya, tapi kualitas itu tetap harus gue jaga. Gitu. Itu yang selalu gue angkat gitu. Jadi mau dikasih anggaran berapapun, gue tetap berusaha untuk memaksimalkan kegiatan itu
jadi sukses dan berhasil gitu aja. Dan dikenang sama orang-orang, oh iya keren gitu aja sih. Jadi intinya gini ya, kan gue beberapa event banyak ya. Paling gue tuh mau nanya nih, gimana sih kalau misalkan bikin persiapan ya, terutama persiapan prepare untuk satu event apapun ya, yang pernah lu garap tuh kayak gimana sih? Persiapannya dari awal itu pasti gue bikin konsep, tapi disesuaikan dengan permintaan dari dinas A misalnya atau dari mana gitu. Aku pengennya begini. Oke, aku bikin konsepnya dulu, aku sodorin tuh konsepnya. Nanti di rapat, kita kan pasti rapat bareng kan. Jadi aku kasih tahu konsepnya begini, ada yang kurang atau ada yang mau tambahan segala macam. Nah, setelah konsep jadi, aku pilih orang-orangnya yang bakal aku gandeng buat kerjasama. Kebanyakan sih teman-teman seni juga kan ya, dari seni tari, seni musik gitu. Main band, siapa nih anak-anak bandnya buat tari gitu. Gua pernah dibawa sama lu. Iya, kan gua kenal dulu anak band. Udah gitu, terus penarinya gua harus ngambil dari mana gitu kan. Dengan budget yang seperti itu gitu, otak ini harus berpikir gimana caranya duit 10 juta bisa menampilkan sesuatu yang bernilai 10 kali lipat. Tapi itu pernah nggak lu tekor? Ya pernah lah, bukan pernah lagi, sering. Karena kan lu cuma dimanfaatin doang. Kayak gitu, mereka cuma manfaatin gue doang gitu. Tapi ya karena gue bekerja pakai hati ya, gue kerja pakai hati, nggak pernah kata orang sih sihir mah daikan gitu ya. Ya itulah gue gitu, gue yang nggak pernah aduh ini ada duitnya apa enggak, gue kerjain apa enggak ada duitnya nggak mau, enggak. Tiap kali orang butuh bantuan gue pasti bantuin gitu, tapi lihat-lihat dulu orangnya siapa gitu. Gitu sih. Ya emang sih, gue harus akuin ya, ketika gue sering kerjasama ya sama lu ya, sering banget kerjasama. Akhir-akhir corona ya, nah itu hikmahnya. Gue jadi dekat sama lo, dekat jadi teman curhat, terutama sama dia lah, teman curhat, teman ngobrol. Karena kita coba suka tanya-tanya juga kan, lo tugas gimana sekarang, di posisinya di jalan apa. Gue tuh udah kayak gimana ya, selama tahun 2020 selama pandemi. Semakin dekat aja malu sampai kita bikin proyek bareng-bareng. Bukan proyek sih ya. Kalau proyek mungkin ada duitnya ya. Kan kita keluar duit sendiri. Ya, jadi memang ketika gua misalkan butuh sesuatu atau misalkan ada bukan proyek ya, ada karya lah. Ada karya. Kita bikin karya seperti ini nih. Nah, gue juga ngerasain di situ gue benar-benar dekat gitu ya, bisa jalan bareng, terus ngobrol-ngobrol ya tentang pribadi, tentang musik, bla 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 sampai urusan pemerintahan. Gila ya. Nah, tapi rasanya asik banget gitu. Cuma ya mungkin ketika lu kayak gitu, gue juga ikut ngerasa, bener loh, gue juga sama nasibnya kayak gitu. Tapi gue berpikirnya gini ya, ketika kita membuat sesuatu hal yang benar-benar bisa bermanfaat buat orang lain, intinya mungkin kita tidak berpikir bahwa karya kita harus dibayar sekian, gitu. Jadi intinya mungkin apapun yang kita kepuasan. Nah itu kepuasan. Terus kan dunia sendiri atau misalkan gue sendiri, ketika memang karya kita dipakai sama orang lain tetapi hasilnya memang tidak memuaskan, terutama dalam tanda kutip materi yang kita cari, kayaknya kurang banget gitu. Nah itu yang lu rasakan selama ini di kota Sukabumi. Tapi gue bangga punya teman kayak lu ya, Daekan gitu ya, sudah membuat sesuatu di kota Sukabumi, terutama yang terbaik gitu. Walaupun jujur lah, kalau dalam hati ini kan gue kenal sama lu lama gitu ya,
Dan gue bukan orang sini. Terus kalau misalkan lu ada event ada apa, kenapa nggak pernah? Gua nggak pernah dibawa-bawa gitu ya. Cuma gua mah kesannya itu doang, curhatnya. Soalnya kalau gue bawa lu, gue bingung mau bayar pakai apa gitu. Bener gak? Nah, tapi kalau misalkan gua kan orangnya asik ya, maksudnya asiknya gini. Ada dibayar sama rawagnya atau misalkan nggak dibayar pun gua jalanin gitu ya. Cuma ini pengalaman lu sendiri ketika mengerjakan suatu event ya, event kan cuma Sunda ya Iya. Sunda ya. Event lah. Kalau misalkan ngadakin suatu event, ada nggak yang udah lu jalanin, tapi event tersebut malah si Irni naon sih sampai kaki oge gara-gara si Irni, ada nggak? Ini mah jujur aja pengalaman, dan di sini mah belak-belakan bebas ngomongnya, tidak ada apa-apa. Ada aja yang namanya julid kan nggak akan pernah hilang dari muka bumi ini kan, Mang. Ketika lihat orang berhasil pasti ada aja orang-orang yang julid gitu. Tapi lo nanggapinnya gimana? Cuek aja, itu karya gua, aing gitu. Tapi kan pernah ya pengalaman lo sendiri, lo bukannya megang event, tapi lo kesalahan. Eta pernah banget men. Jadi ada eventnya Batur ya, event si Eta gitu. Nah gua di situ sebetulnya cuma tampil doang, tapi si anak-anak IO-nya ini kok nggak tanggap dengan satu grup band yang gue bisa ngomong grup disabilitas gitu kan, gue belak-belakan aja itu orang-orangnya pada kemana gitu. Nah anak-anak disabilitas ini kan memang butuh bantuan, naik panggung, pegang alat musik, dikasih gitar itu butuh bantuan. Dia duduk di kursi aja kita harus bantu dia karena dia nggak lihat gitu, ya kan? Terus IO-nya mana? Sedangkan gue baru beres manggung, main di situ ya. Gue punya perasaan iba dong, gue kasihan dong lihat anak-anak ini karena gue juga mengenal mereka gitu kan, mengenal juga institusi di mana mereka ada gitu kan. Terus ketika lagi mulai main disuruh diam, gue yang kena marah. Itu diamin dulu Irni, diam dulu gitu kan. Buset, bukan gue gitu. Sedangkan bikin mereka jadi diam itu kan juga butuh usaha. Karena mereka nggak lihat, masa gue cuma ngomong, hei dia berteriak juga nggak kedengar gitu, soundnya kenceng gitu kan. Akhirnya satu-satu gue diemin, pegang gitarnya, diam dulu ya gitu, volumenya dikecilin semua sama gue kan, diam dulu. Akhirnya kan semuanya jadi diam. Setelah itu gue tinggal pergi dan gue anjir gue ngebantuin, bukan gue yang bikin eventnya, bukan gue yang ngatur jadwal acaranya. Terus gue yang dimaki-maki gitu. Nah mungkin itu bisa menjadi pengalaman yang paling indah. Indah banget. Indah anjingnya. Anjing banget. Jadi sebetulnya gini nih, prinsip gue nih, kita tuh jangan jadi seekor anjing, jadilah jadi seekor singa. Gitu. Kalau anjing kan menggonggong. Betul. Banyak wak-wak ya anjing mah. Tapi diberi tulang dahar. Dan itu bisa dipermainkan. Betul. Anjing. Tetapi ketika singa itu ketika diamnya itu, kalau misalkan dia marah, aumannya pun ditakuti sama orang. Betul. Nah prinsip gua memang pengen seperti itu, cuma gua belum bisa jadi singa. Baru bisa jadi kucing. Oke. Nah pengalaman apa yang paling lu ingat di kota Sukabumi terutama ya, selama lu dari mulai sebelum jadi ASN sampai jadi ASN yang nggak lu lupain sampai sekarang? Yang nggak gue lupain sampai sekarang. Iya. Ada satu momen di mana gue nggak punya duit, cuma punya duit 7.500. Nah itu kepikir cuma buat beli Indomie. Balik kosan, gue beli Indomie di Indomaret gitu, makan gue. Ketika pulang dari tempat kerja, ada 2 ibu-ibu yang bawa kresek dagangan. Neng, dibeli dong Neng. Itu sekitar jam 7, jam 8 malam gitu. Dibeli dong Neng gitu. Waduh, duit tinggal 7.500.
gue mau nolak tapi gue kasihan sama dia gitu. Belum laku katanya gitu. Padahal cuma opak yang kecil gitu, yang plastiknya kecil gitu, dia harganya 5.000. Ya udah karena gue iba, gue kasihan, gue beli aja 5.000 kan. Gue beli satu-satu aja bu, udah tinggal 2.500 dong. Untung masih bisa beli super mie ya. Beli super mie gue. Sampai rumah, sampai kosan gue makan. Lu tau nggak apa yang terjadi? Keesokan harinya, gue dapet rezeki berkali-kali lipat. Subhanallah, gede banget loh. Dari mana? Jadi gini, gue udah lupain bahwa gue pernah ngajar paduan suara di satu kampus. Iya. Udah nggak berharap lah, maksudnya, oh ya udahlah gitu kan, ngajar miringin gitu udah selesai. Ternyata pada saat hari itu, esok harinya ada orang dari kampus itu tahu-tahu nelpon, Terry di mana gitu. Di sini Pak. Yaudah ini ada ini honor gitu kan, yang waktu lalu sempat ini mohon maaf baru bisa kesampaian gitu. Alhamdulillah dong, walaupun itu hak gua ya, tapi waktu itu gua udah berpikir mau digaji, mau dibayar gitu. Tapi ternyata di saat kita lagi susah banget, tapi kita nolongin orang, insya Allah Tuhan juga nggak akan lupa sama kita gitu. Itu aja sih. Ya contohnya memang dari sedikit kebaikan mungkin ya, sahabat semua, dari sedikit kebaikan yang kita lupakan, mungkin itu bagi kita biasa aja ya, biasa aja. Tapi ketika Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa, yang tidak disangka-sangka, nah itu kadang kita menjadi berpikir ya, berarti berbuat baik itu dilupakan. Betul. Sekecil apapun berbuat baik, menurut kita sekecil apapun berbuat baik, udah lupain aja, lepas aja, ikhlas. Nah kayak gitu. Yang jelas apa yang udah saya sampaikan di ngobrol bareng Mang Heru di MH Channel ini dengan Irdut, Irdut. Semoga bermanfaat buat teman-teman, terutama bisa memotivasi ya. Ketika berkarya itu ikhlas, jelas dan nyata, bukan duit tihela. Ini otak jadi di otak itu jangan ada rupiah dulu, jangan ada materi dulu, berkarya dulu yang lebih baik gitu. Ketika karya kita baik diangkat, orang bisa mempergunakan karya kita, nah kita bisa main rupiah tuh di situ. Jangan rupiah dulu baru. Udah, nggak usah dibahas, bisa juga singgungnya. Udah, wassalamualaikum. Oke, demikian obrolan saya dengan Irni Wanda di obrolan bersama Mang Heru di MH Channel. Mudah-mudahan setelah ini subscribe-nya makin banyak. Amin. Jangan lupa di like and subscribe. Pokoknya sama lu ya. Nanti kirim sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat buat sahabat MH Channel dimanapun Anda berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan persembahan dari Irni yang akan di studio MH Channel ini akan ditayangkan sebuah kisah klasik untuk masa depan dari Sheila on Seven. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dadah. Alhamdulillah. Coba tanganku mungkin untuk yang terakhir kali kita berbincang tentang memori di masa itu. Peluk tubuhku, usapkan juga air mataku. Kita terharu seakan tidak bertemu lagi. Senang-senanglah karena hari ini akan kita rindukan di hari nanti. Sebuah kisah klasik untuk masa depan. Bersenang